Budi, saya sudah bilang jangan masuk ke kamar itu, Rudi. Tapi kenapa kamu masih masuk juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Curhat Misteri, Misteri, Misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh subscriber saya. Untuk nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Tak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya ya. Sebut saja di sini namanya Bu Siti. Bu Siti ini mempunyai anak namanya Mas Rudi. Dan Mas Rudi ini anaknya bandel sekali. Mas Rudi nggak sadar bahwa Bu Siti ini untuk mencari nafkah sehari-hari setelah ditinggal suaminya meninggal ini susah sekali. Tapi Mas Rudi ini bandel sekali. Dan Bu Siti di sini punya usaha dagang soto. Dan dagangan sotonya ini ternyata satu hari ini cuma ngelayanin 5 orang saja. Kadang nyampe nggak ngelayanin satu pun. Dan akhirnya Bu Siti ini pulang ke rumah orang tuanya. Nah, jadi di sini ceritanya Bu Siti ini punya anak yang namanya Rudi. Anaknya ini bandel sekali. Dan akhirnya si Bu Siti ini memilih untuk pulang ke orang tuanya yang namanya Pak Broto. Dan ternyata Pak Broto ini adalah salah satu dukun yang hebat di kampungnya. Singkat cerita, Bu Siti ini datang ke rumahnya Pak Broto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Saya, Pak. Siti, Pak, anakmu. Ya udah masuk, Ti. Ada apa, Ti? Gini loh, Pak. Si Rudi semakin hari ini tingkahnya semakin menjadi, Pak. Bandel sekali, Pak. Disuruh sekolah ini sulit, seringnya berantem sama anak-anak tetangga. Padahal di sini saya lagi pusing, Pak. Usaha soto saya ini sepi sekali. Oh, gitu. Gini aja, Ti. Kamu kalau nurut sama bapak ya silakan, kalau nggak nurut ya silakan juga. Lah, gimana sih, Pak? Gini, sudah kamu masuk ke kamar. Nah, Bu Siti ini disuruh masuk ke kamar sama Pak Broto, bapaknya Bu Siti ini. Dan Bu Siti kaget. Nah, ini kamar apa toh, Pak? Ini kamar apa ya, Pak? Nih, di sini ini Bapak sering membantu para orang-orang yang ingin dagangannya ini laris nih. Nah, mosok anak Bapak sendiri tidak Bapak bantu, masa Bapak malah bantu orang lain? Kata Bu Siti, ya udah pokoknya saya ikut aturan Bapak saja, saya menuruti perintah Bapak saja. Ya udah. Sekarang kamu pejamkan mata. Pejamkan mata, Pak. Iya, disuruh pejamkan mata cerewet. Akhirnya si Bu Siti ini pejamkan mata. Dan tiba-tiba Pak Broto ini menyalakan api kecil dan menabur kemenyan ke api itu. Dan dibacakan mantra-mantra. Dan akhirnya si Bu Siti ini disiram air. Dan habis itu Bu Siti suruh buka mata kamu, Ti. Iya, Pak. Ini, Ti. Nanti setiap kamu mau bikin soto, air yang ada di sini, di botol ini nanti kasih ke soto kamu. Pasti nanti kamu dagangannya pasti akan ramai. Beneran, Pak? Ah, kamu lagi masih nanya sama Bapak. Pulang ke sana. Ya, Pak. Dan akhirnya Bu Siti ini pulang. Ah, besoknya pagi, Bu Siti nyiapin dagangannya. Dan di dalam panci besar itu dikasih air yang dikasih Pak Broto. Sejam kemudian, 2 jam kemudian, akhirnya
Orang-orang yang lewat situ penasaran. Soto Bu Siti pada lihat spanduk, pada lihat banner. Akhirnya pada beli semua. Beli, ada orang 2 dan mau pulang. Bungkusin Bu 5. Ah, Bu Siti di sini mulai. Oh, manjur juga ternyata nih yang dikasih Bapak. Akhirnya berjalan dengan seiringnya waktu, dagangan sotonya Bu Siti ini laris manis. Semua dagangan Bu Siti ini habis. Nah, di sini Mas Rudi semakin menjadi-jadi karena penghasilan ibunya ini bertambah. Nah, Bu, minta beliin motor Bu. Nggak usah Rud, naik sepeda aja. Enggak Bu, teman-teman Rudi Bu sudah pada naik motor semua Bu. Masa sekarang dagangan ibu laris, ibu karyawannya banyak. Masa Rudi minta dibeliin motor aja nggak boleh? Ibu bilang, nanti sabar. Ibu ini masih dalam proses. Kalau ibu ini sudah berhasil, sudah kaya, kamu minta apa saja saya kasih. Paham kamu Rudi? Kata Bu Siti kepada Rudi. Karena Bu Siti ini kesal. Baru mulai. Dia ingin bangkit. Ini si Rudinya ini sudah minta neko-neko, minta motor. Ya. Dan akhirnya si Rudi ini pergi dari rumah. Tapi minta uang. Kasih Bu uang. Dikasih uang 50.000 sama Bu Siti. Nah, ketemu tuh Rudi sama teman-temannya nongkrong ya. Dan akhirnya di situ saling ejek Rudi sama temannya. Si Rudi dibilang gini, ah payah kamu, soto ibu kamu dagangannya laris, masa motor gak dibeliin, ah payah kamu. Si Rudi ini yang orang yang memang bandel marah, langsung disamperin, dipukul, temannya ini jatuh sampai berdarah. Nah, dibawa ke puskesmas terdekat. Akhirnya si Rudi ini lari pergi ngadu sama si Bu Siti. Kenapa Rudi? Kenapa Rudi? Ini Bu, kenapa kamu bilang kenapa? Saya tadi mukul teman Bu, sampai keluar darah dan dibawa ke puskesmas Bu. Aduh, ibu sudah bilang kamu jangan bandel lah, kamu jangan bandel. Masih saja kamu bandel. Udah, sekarang kamu pergi ke rumah kakek, ke rumah Mbak Broto. Kamu tinggal dulu di sana seminggu. Nunggu masalah ini selesai. Pergi kamu. Ini bawa uang, bawa tas kamu sama baju kamu. Dan akhirnya di sini Bu Siti nyuruh si Rudi ini pergi ke tempat kakeknya ya, Pak Broto, untuk ngindarin masalah ini dulu. Nah, akhirnya si Mas Rudi ini pergi. Selang berapa jam kemudian, orang tuanya yang tadi dipukul Mas Rudi ini datang ke rumahnya Bu Siti. Bu Siti, ya ada apa-apa. Ini kelakuan anak kamu. Sekarang anak saya ada di puskesmas, sedang berobat. Dipukul kepalanya tadi sama si Rudi. Gimana ini urusannya? Ini mau saya laporin kepada polisi nih. Gak usah Pak. Ini ada uang ya, 1 juta. Ini buat biayanya dan sisanya buat Bapak. Oh, gak apa-apa deh kalau gitu ya. Ntar lagi jangan kayak gitu kelakuan anak kamu ya. Bilangin kalau nyampe diulangin lagi, saya laporin ke polisi. Iya Pak, maafin Rudi ya Pak. Ya udah, saya permisi. Dan akhirnya sih bapak-bapak akhirnya tadi yang anak-anaknya, dan akhirnya tadi yang anaknya dipukul bapaknya ini nemuin sama Bu Siti. Setelah dikasih Bu Siti ini 1 juta, bapaknya langsung pergi. Nah, kita kembali ke Mas Rudi. Mas Rudinya ini langsung datang ke rumahnya Pak Broto. Assalamualaikum. Siapa? Rudi. Akhirnya si Rudi ini ketemu sama Mbak Broto. Ditanya si Rudi,
Kenapa kamu? Ini Mbah, tadi Rudi ini berantem. Rudi mukul teman Rudi sampai masuk ke puskesmas Mbah. Dan Rudi disuruh nginep dulu di tempat Simba sama ibu Mbah. Oh, jadi benar yang ibu kamu bilang kamu ini bandel. Ya, ya udah, kamu tinggal di sini dulu. Nanti kalau udah aman boleh kamu pulang. Tapi ingat, di sini beda aturannya sama di tempat ibu kamu. Di sini kamu harus nurut sama saya. Iya Mbah. Ingat ya Rudi, kamu jangan berani-berani masuk kamar sebelah ya. Sampai kamu masuk ke kamar sebelah, awas kamu. Nyawa taruhannya. Kata si Mbah Broto kepada cucunya ini Mas Rudi. Karena Mas Rudi ini terkenal bandel ya. Akhirnya dagangan Bu Siti ini semakin laris saja. Dan lagi-lagi si Rudi ini bikin ulah. Si Rudi ini nongkrong di depan rumah. Nah, ada dua laki-laki sebayanya si Rudi ini lewat dan bilang sama si Rudi, "Woi, anak mana lu?" Nah, emosi Mas Rudi ini tersulut. Akhirnya Mas Rudi ini nyamperin dan bilang, "Apa lu nanya-nanya?" Langsung aja ditampol. Des. Akhirnya Mas Rudi ini dikeroyok sama pemuda yang lewat tadi. Nah, tapi ternyata Mas Rudi bisa ngalahin nih dua pemuda ini. Dua pemuda ini lari dan akhirnya Mas Rudi ini takut nanti teman-temannya datang. Mas Rudi ini masuk rumah. Nah, dalam pikirannya Mas Rudi, ngumpet mana nih ya? Langsung masuk kamar. Padahal udah dibilangin sama Mbak Broto jangan masuk kamar situ. Akhirnya masuk. Mas Rudi kaget. Ah, kamar apaan ya? Duh, apa ini? Ditutup. Duh. Nah, akhirnya teman-temannya itu datang. Tapi ketemu sama Mbak Broto. Eh, kalian mondar mandir di rumah saya ada apa? Hah? Ditanya orang tua kok. Jawab. Itu tadi cucu Mbah ini mukul teman saya. Jadi saya mau minta pertanggungjawaban. Pergi. Kalau enggak, urusannya sama saya. Mau pulang tinggal nyawa. Wah, mereka semua takut. Karena Mbak Broto ini memang terkenal sakti. Akhirnya mereka pada pergi semua. Nah, si Mbak Broto ini marah sekali sama si Rudi. Rudi, nggak bisa dibiarin. Kamu harus saya kasih pelajaran. Kata si Mbak Broto, biar Mas Rudinya ini jerah. Ya. Nggak bikin masalah terus. Dicari si Mas Rudi. Perasaan Mbak Broto ini nggak enak. Aduh, kok nggak enak? Jangan-jangan Rudi masuk ke kamar saya. Nah, di sini Mas Rudi yang mulai ketakutan ini masuk ke kamarnya larangannya Mbak Broto. Dan tanpa sengaja Mas Rudi ini menabrak kayak kotak kecil. Ditabrak sama Mas Rudi. Gerak. Mas Rudi kaget. Loh, ini kotak apa ya? Loh, kok ada foto ibu? Ada foto dagangannya ibu. Ini botol apa ya? Aduh, pecah lagi. Gimana nih ya? Mbak Broto akhirnya masuk. Rudi, saya sudah bilang jangan masuk ke kamar itu, Rudi. Tapi kenapa kamu masih masuk juga? Itu apa yang jatuh, Rudi? Bah, Rudi minta maaf, bah. Tadi Rudi takut sekali. Rudi habis berantem dan gak sengaja masuk ke kamar ini, bah. Dan nyenggol. Dan nabrak itu, bah, kotak itu, bah. Dan ternyata kok kotaknya ada foto ibu sama dagangannya ibu, bah. Dan botol ini pecah, bah. Kamu sudah keterlaluan, kau. Kamu sudah keterlaluan, Rudi. Kata Mbak Broto kepada si Rudi saking sekelnya, ya. Saking jengkelnya. Dan akhirnya si Rudi ini ditempeleng
sama Mbak Broto. Ber! Mas Rudi jatuh. Dan Mas Rudi ini terkena benda-benda sontak. Mas Rudi pingsan. Akhirnya si Mas Rudi ini siuman. Tapi Mas Rudi ini sudah nggak ingat apa-apa. Namanya sendiri aja lupa. Mungkin saking kerasnya pukulannya Mbak Broto dan efek kena benda-benda keramat yang itu tadi. Ini jadi Mas Rudi ini cuma kayak gini. Mas Rudi ini cuma kayak gini doang. Dan akhirnya di sisi lain, di waktu pembeli ini rame, tiba-tiba ada yang bilang, ini kok sotonya rasanya kok amis, ya, kayak bau bangkai. Nah, di situ semua mulai berontak. Iya ini, kok kayak gini sih bu? Ini soto ibu gimana bu? Kok kayak bau bangkai sih bu? Kayak bau bangkai sih bu? Ada nanya, Bu Siti ini bingung. Duh, enggak kok. Bu Siti akhirnya ngambil sotonya. Iya, kok kayak gini? Oh, ibu nggak benar. Ibu jangan-jangan. Ibu melakukan ritual yang nggak benar ini. Biar dagangan ibu laris. Enggak mas, enggak. Sekarang pokoknya balikin uang saya. Akhirnya pembeli-pembeli yang udah makan di tempatnya Bu Siti ini minta dikembaliin uangnya. Dikembaliin lah uang-uangnya sama Bu Siti. Dan akhirnya warungnya Bu Siti ini ditutup. Dan Bu Siti diusir dari situ. Udah pergi bu. Ibu dagangannya nggak benar. Ibu dagangnya nggak sportif. Ibu main yang kayak gini ibu menyimpang. Akhirnya ibu Bu Siti ini pergi juga. Akhirnya pergi ke tempatnya Mbak Broto. Di situ Mbak Broto ini kaget. Ada apa Ti? Ini loh Pak. Tiba-tiba dagangan saya. Ini kok kayak bau bangkai Pak. Akhirnya saya diprotes sama warga sekitar sama pembeli saya Pak. Dan saya diusir Pak. Marah sekali nih Mbak Broto. Ah, ada-ada saja. Udah kamu masuk. Dan alangkah kagetnya Bu Siti melihat kondisi Rudi yang sekarang. Ini si Rudi ini cuma plonga-plongo ya. Bu Siti ini bingung. Loh, kenapa Pak itu Rudi Pak? Gini loh ceritanya. Tadi si Rudi ini bikin ulah. Mukulin lagi anak sini ya. Dan akhirnya si Rudi masuk ke kamar keramat saya. Dan di situ si Rudi itu nabrak kotak kecil yang saya khususkan, nabrak kotak kecil yang saya khususkan buat ritual pengelarisannya kamu. Dan ditabrak akhirnya pecah. Dan begitulah yang terjadi di tempat kamu. Dan saking saya emosi, akhirnya tadi si Rudi ini saya pukul dan jatuhnya ke tempat benda-benda keramat milik saya. Akhirnya si Rudi jadi kayak gitu. Nah, terus dia nanya, Pak lah bisa disembuhin nggak Pak Rudi Pak? Ya ini nanya, Pak bisa nggak Pak disembuhin Pak Rudi Pak? Bingung, Mbak Brotonya ini bingung. Kayaknya udah nggak bisa. Mungkin itu sudah takdirnya Rudi, karena sudah sering bikin masalah. Ya, udah kamu ikhlasin aja. Udah, sekarang kamu tinggal di sini. Kamu nggak usah kembali lagi ke sana. Kamu tinggal di sini aja, ya. Dan kamu usaha di sini. Dan Simba juga kayaknya udah dapat teguran dari yang di atas. Karena selama ini yang dilakukan saya mungkin menyimpang dengan agama. Saya melakukan hal-hal yang tidak benar. Terus dia bilang, ya udah Pak, kita mulai dari awal lagi Pak. Iya, kita rawat Rudi bareng-bareng Yati. Menangis. Maafin saya Yati. Saya sudah bikin Rudi seperti ini. Dan gara-gara saran saya,
dagangan kamu hancur. Bu Siti juga menangis. Udah Pak, kita mulai dari awal lagi Pak. Iya. Nah, akhirnya Bu Siti dan Pak Broto ini sadar. Dia memulai dari awal. Walaupun step by step dari awal lagi usaha mereka dibangun. Dan akhirnya mereka berdua mendapatkan kebahagiaan dan rezeki sedikit demi sedikit, tapi berkah. Kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat misteri.